Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda kutukanmu untuk mantan mulai bekerja. Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak ya yang muncul ketika mantan mengkhianati kita. Apakah boleh kita mendoakan keburukan untuk mantan? Mendoakan biar mantan berpisah, bercerai dengan orang ketiga yang sudah merebut mantan dari kita, dan seterusnya ya. Nah, maka memang kita dianjurkan selalu untuk berdoa yang baik-baik. Adapun orang yang diperbolehkan berdoa apa saja, itu adalah orang-orang yang memang terzolimi. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-148 kita diajarkan, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang disampaikan dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengarkan dan Allah maha mengetahui ya. Jadi ketika kita ini terzolimi, dikhianati oleh mantan, atau suami direbut oleh orang ketiga, atau istri direbut oleh orang ketiga, maka sesungguhnya pada saat itu kita amat sangat dekat dengan Allah. Karena orang yang terzolimi itu tidak ada hijab yang membatasinya dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Karena itulah kenapa doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, doa yang akan kejadian untuk orang yang sudah menzoliminya. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Ada 3 tanda ketika kutukan itu untuk mantan yang sudah mengkhianati, yang sudah menzolimi mulai bekerja. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, tandanya ada 3 ya. Yang pertama, kita melihat terjadi perubahan yang sangat drastis pada penampilan fisik mantan. Jika selama ini mantan agak gemukan, sekarang jadi kurus kering ya. Jika mantan itu beratnya ideal, penampilannya proporsional, enak untuk dilihat,
sekarang kelihatan seperti orang yang kedodoran. Ya, kurus kering, kalau pakai pakaian, dia pakai pakaian yang biasa dia gunakan, kelihatan seperti orang yang kedodoran. Nah, kenapa demikian ya? Karena ketika, misal ya, ada tuh yang mendoakan mantannya biar bangkrut, tidak punya pekerjaan, menganggur. Nah, biarpun itu tidak secara langsung kan berdoa kepada fisiknya, tetapi ketika pekerjaan orang berantakan, tidak punya income, yang biasanya sibuk jadi menganggur, itu membuat orang jadi stres. Dan ketika orang stres, maka itu akan berpengaruh kan secara langsung kepada fisiknya. Stres, jadi tidak bisa tidur, jadi kehilangan nafsu makan, maka jadi kurus kering, ya, kulit terlihat keriput, terlihat menua, jauh lebih tua daripada usianya. Kalau kemarin kelihatan rambutnya hitam bercahaya, sekarang terlihat uban tumbuh di mana-mana, ya. Jadi terlihat perubahan yang sangat drastis pada fisik mantan. Yang kedua, apa yang menjadi doa-doa kita itu mulai kelihatan wujudnya atau hasilnya. Ada yang berdoa tuh, agar mantan merasakan penderitaan seperti yang dia rasakan. Mantan merasakan dikhianati seperti apa yang dia rasakan. Maka tanda-tandanya mulai kelihatan. Mantan berpisah dengan orang ketiga. Mantan tidak perlu cerita bahwa orang ketiga mengkhianatinya, tetapi dari perpisahannya itu sudah sangat jelas apa yang menjadi doa kita untuk dia sudah kejadian, ya. Nah, mungkin dia masih merahasiakan bahwa dia dikhianati oleh orang ketiga, mungkin karena merasa malu kan kalau sampai kita tahu. Tetapi tanda perpisahan itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa doa kita ataukah kutukan kita itu terkabul, ya, dan sekarang mantan sedang merasakan penderitaan seperti saat kita dikhianati. Itu tandanya yang kedua. Nah, tandanya yang ketiga, mantan akan menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri dia itu adalah karena kekecewaan kita, karena kemarahan kita kepada dia, yang kemudian membuat kita memberikan doa yang buruk mungkin, atau memberikan kutukan kepada mantan tadi, ya. Misal dia kehilangan pekerjaan, berusaha dia melamar pekerjaan ke sana kemari dan tetap saja ditolak, dan ditolak. Dia akan menyadari, ya, selama dia belum berbaikan dengan kita, selama kita tidak menarik doa-doa kita tadi, kita tidak menarik kutukan-kutukan kita tadi, maka itu pula lah yang akan terus terjadi pada diri dia. Dia berusaha untuk tidak menganggur, berusaha untuk produktif lagi, berusaha untuk bisa bekerja dan punya income lagi, tetapi yang terjadi dalam hidupnya, ya, dia selalu akan ditolak dan ditolak ketika melamar pekerjaan, dan dia akan menyadari itu. Nah, sehingga dia akan berusaha, ya, untuk dekat lagi dengan kita. Dia akan berusaha untuk baik lagi dengan kita, ya, dengan harapan kita akan memberikan doa-doa yang baik untuk dia. Nah, jadi nanti akan mulai kelihatan tuh, mantan akan jadi perhatian, akan rajin pendekatan, dan seterusnya. Nah, jika ada 3 tanda ini, maka itu berarti bahwa kutukan kita untuk mantan sedang berjalan, ya. Dan ketika dia sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani itu, di situ dia akan muncul, ya, dia akan berusaha mendekat kembali kepada kita. Nah, tetapi ya,
jika kita memang masih mencintainya. Ya kalaupun terpaksa berdoa yang buruk, terpaksa mengutuk dan seterusnya, orang ketiga sajalah. Sementara mantan tetap kita doakan yang baik-baik ya. Agar apa? Agar kalau dia jodoh sejati kita dan dia kembali kepada kita, dia tetap baik-baik saja. Kalau kita kutuk dia bangkrut, penyakitan dan seterusnya, ternyata dia jodoh sejati kita dan kembali kepada kita, kan kita juga yang capek. Ya punya pasangan yang menganggur, tidak punya income, penyakitan pula, tidak punya warisan dan seterusnya, kan kita juga yang repot. Nah, karena itu memang karena saat kita terzolimi, doa kita mustajab, berdoanya tetap yang baik. Berdoanya agar mantan sadar, berdoanya agar mantan berpisah dengan orang ketiga, berdoanya agar mantan kembali kepada kita, kembali kepada keluarganya, kembali kepada anak-anaknya, jika ini mantan suami atau mantan istri ya, dan dia menjadi seorang suami atau seorang istri yang setia, yang jauh lebih baik lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.